Lihat deretan saham-saham yang menjadi top gainers dan juga top losers berdasarkan perdagangan di sesi pertama hari ini. Ada BMHS yang menguat 23,48% di kisaran 815. Telkom naik 1,66% di 3060, EMTK naik 2,14% di 2860 dan CENT naik 1,38% di 294. Selanjutnya pemirsa, kita lihat untuk losers based on value. Jadi bukan berdasarkan persentase pemirsa ya, tapi juga berdasarkan value. Losersnya adalah perbankan, BBCA yang mengalami koreksi sekitar 0,25% di 30.000, BBRI 0,52%, 3.850, AGRS turun 5,19% di 256, BANK turun 0,29% di 3.490. Dari gainers dan losers based on value, kita ke rekomendasi pilihan yang tadi sudah dibocorkan pemirsa ya, adalah perbankan. BBRI direkomendasikan dengan support 3.860 sampai 4.200 buy. Kemudian ada BBNI support 4.760 dengan resisten 7.000. BBCA dengan support 30.075 dengan resisten 38.000. AGRS di 270, resisten 400, semua direkomendasikan buy. Baik, Ibu Hosiana, kalau kita lihat tadi ya, BBCA juga masuk top losers dengan level saat ini tepat di psikologis 30.000, tapi Anda memberikan support di 30.075. Jadi kira-kira bagaimana? Masih ada peluang koreksi? Iya, jadi kalau kita lihat memang ini kan karena bursa Asia, bursa global ya di US dan juga Eropa kan mostly mayoritas mengalami tekanan ya. Jadi kalau kita lihat ISG juga cenderung mengalami tekanan juga seiring kasus COVID-19 yang terus mencetak rekor baru. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat masih karena tekanan itu sih, jadinya ketika ISG melemah sebenarnya penyebab utamanya juga kan saham-saham blue chip ya. Tapi kalau kita lihat dari aksi akumulasi asing sebenarnya ini indikasi yang positif nih kalau ternyata investor asing juga udah perlahan mulai masuk gitu ke dalam saham-saham blue chip. Sebenarnya untuk koreksi lagi masih ada ya, karena kalau kita lihat peluang BCA sendiri sebenarnya bisa terkoreksi nih sampai ke bottom 28.000, tapi sebenarnya sih hampir udah nggak mungkin ya untuk menuju ke 28.000, dan juga BRI bisa koreksi ke sampai 3.500, dan juga BNI bahkan bisa koreksi ke 4.500, dan juga Bank Mandiri bisa koreksi ke 5.200 ya. Tapi kalau kita lihat sih cukup untuk arah sana sih sebenarnya udah hampir agak berat ya. Walaupun memang kalau kita lihat ada PPKM mikro darurat, jadi kemungkinan sih saham-saham blue chip ini udah bergerak konsolidasi sih, karena ditopang oleh net buy investor asing. Oke, konsolidasi. Tadi BBCA kita lihat ya untuk perbankan BUMN seperti BBRI, BMRI itu masuk dalam net foreign buy atau saham-saham yang dengan pembelian terbesar oleh asing. Tapi BBCA ini nomor 1 net foreign sell, 16,9 miliar rupiah. Sebaiknya kita tunggu di level 29 ribuan kah? Atau buy current price 30.000? Sebenarnya kalau kita lihat sih bisa cicil beli ya, karena BCA ini kan sebenarnya sangat mudah dilepas dan mudah dibeli gitu. Jadi kalau kita lihat ketika nanti IHSG akan naik, sebenarnya yang paling cepat naik ya tadi saham-saham blue chip ini gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu beresiko sih kalau kita mau masuk di harga yang sekarang gitu. Justru kalau mau menunggu koreksi lagi, kita ngelihat harusnya IHSG ada harapan bisa menguat ya nanti di awal pekan depan ya. Jadi sebenarnya itu. Oke, ini peluang ya. Kita bisa masuk, iya. Kapan lagi dapat BBCA di harga murah? Iya, betul. Baik, Anda bilang sebenarnya lebih ke target price ya, 38.000 akhir tahun tampaknya. Iya, betul. Wow, masih ada peluang ke 38.000 mumpung masih bermain di 30.000, 29.900 buy BBCA. Ada support di 28.000 tapi agaknya sulit untuk ke bawah ya, Bu ya? Sulit, betul. Oke. Kita ke BBRI yang menjadi net foreign buy salah satu yang terbesar setelah Telkom hari ini. Kita lihat pemirsa bahwa posisinya di 3.860 melemah 0,26%, 14,2 miliar rupiah net foreign buy-nya. Strateginya seperti apa kalau untuk BBRI? Iya, jadi sebenarnya BBRI ini juga kalau kita lihat sih udah terkoreksi hampir 15% ya, karena dia sempat touch ke sekitar di atas 4.500, 4.600 di sekitar bulan Mei Juni kemarin. Nah, sedangkan sekarang harganya di 3.800-an. Jadi kalau kita lihat target
resisten terdekatnya di 4.200 gitu, yang mana itu bisa ditembus dalam waktu kurang dari 2 minggu ini sebenarnya. Nah, Oke, tapi tadi kemungkinan kalau PPKM mikro daruratnya juga nanti setelah tanggal 20 diperpanjang, itu sih yang masih jadi penekan IHSG, karena IHSG cenderung masih konsolidasi sih Mbak, di sekitaran kita lagi menguji resisten di 6.000 terus kecenderungannya. baik. Kemudian juga Anda rekomendasikan BMRI. Singkat saja tadi untuk AGRS ya. Ini Ya. kan terkoreksi cukup dalam. Strateginya Betul. seperti apa? Singkat saja, Bu. Iya, sebenarnya kalau kita lihat GRS ini kan udah tuh terkoreksi hampir 50% lebih ya dari resisten terbesar di 500 gitu. Dan kalau kita lihat dengan momentum juga bank-bank digital, sebenarnya kita udah bisa masuk lagi ini, apalagi dia udah sempat koreksi di pembukaan tadi sempat ARB ya, tapi kalau kita lihat ARB-nya udah terlepas nih. Jadi memang ada Sekarang 252 nih. Dan Iya, Anda bilang jadi support 270. Apa yang harus dilakukan? bisa untuk mulai cicil beli ya, Cicil karena beli. untuk tadi momentum dia Oke. akan bisa dikerek naik lagi. Baik, cut loss di level berapa? Cut loss-nya sebenarnya di level 200 ya, karena Baik. kalau kita lihat nanti dia ARB lagi gitu, ada potensi. Tapi sebenarnya untuk naiknya ini momentum sih, bank-bank digital. Itu dia untuk AGRS masih ada peluang asal jangan turun di bawah 200 dan ini lebih disarankan pemirsa untuk sampai akhir tahun memanfaatkan momentum window dressing. Terima kasih banyak Ibu Hosiana sharing informasinya pagi hari ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Ya, thank you.